The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Dr. Antono Pratano. Beliau seorang spesialis urolog ya. Dan urologi ya dokter. Kalau ada spesialis namanya urologi, tapi kalau nggak ada spesialisnya urolog gitu ya, betul ngomongnya. Urolog itu artinya urolog. Spesialis urologi. Oh ya, berarti saya salah. Mohon maaf. Baik, pagi hari ini kami berbincang tentang infeksi saluran kencing. Ini banyak sekali yang bertanya. Mungkin sudah nahan dokter, kan nggak boleh ke rumah sakit tadi dokter Antono bilang. Oke, ini ada nomor belakang. Oh, ada Ibu Y. Shalom, selamat pagi, Bu Wahyu dan Pak Dokter Antono ya. Selamat pagi juga Ibu Y. Mau tolong tanya HPV tipe high risk 16.18.31.35 titik 33 titik 35 titik 39 titik 45 titik 51 titik 52 titik 56 titik 58 titik 59 68. Maksudnya apa ini ya dokter? Terima kasih jawabannya. HPV tipe high risk. HPV itu mungkin yang dimaksud adalah human papilloma virus. Ya. Itu diambil dari sediaan mana itu yang mesti saya tanyakan pada ibu ini ya. Kemungkinan besar ini dugaan saya saya karena tidak tahu diambil dari sediaan mana. Mungkin ini diambil dari organ kewanitaan. Mungkin juga yang mengambil adalah ahli kandungan, saya tidak tahu ya. Cuman yang mau ditanyakan itu maksudnya apa? Angka-angka ini maksudnya apa? Ya mestinya ditanyakan pada ahli kandungannya. Cuman HPV itu memang disinyalir oleh beberapa penelitian itu bisa menjadi kondisi pre-cancer. Itu yang mesti dikonfirmasi nanti dengan dokter kandungan. Karena human papilloma virus itu pada beberapa penelitian bisa menjadi cikal bakal untuk menuju ke arah cervical cancer. Oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya dokter. Ada nomor itu belakang. Urusannya dokter kandungan. Oke, jadi tanya ke dokter kandungan ya. Nanti saya rasa mungkin beliau ini datang ke dokter kandungan mungkin sebelumnya karena sepertinya ahli urologi sangat jarang memeriksa HPV. Yang paling sering dokter kandungan. Daripada nanti Anda kurang jelas juga, langsung ke dokter kandungannya ya. Baik, berikutnya ada nomor belakang 6300. Selamat pagi dokter. Mohon tanya, saya ini sering kencing, kadang ke kamar kecil keluarnya sedikit. Saya sudah periksa darah, gula darah, semuanya normal dokter. Mohon saran apa yang harus saya lakukan. Usianya berapa? Tidak disebutkan. Jadi kekasih Tuhan, kalau Anda tanya kondisi Anda, jangan lupa Anda harus cantumkan jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan. Karena itu sangat berpengaruh. Kalau tidak ketemu langsung itu ya dokter ya, mungkin bisa dikirim ulang ya. Disebutkan usia, berat badan, tinggi badan. Seorang ibu sepertinya ini dokter. Jadi gejala sering kencing ya. Sering kencing. Jadi sering kencing itu memang salah satu gejala infeksi saluran kencing. Tetapi jangan dibalik. Tidak selalu sering kencing adalah infeksi saluran kencing. Ya. Keluarnya sedikit tuh dokter. Ya, tidak selalu juga ya. Oke. Jadi kalau kita ingin tahu apakah ini betul infeksi atau tidak, lebih baik melakukan pemeriksaan urin lengkap. Ya, kalau perlu, kalau keluhan ini sering dan sudah sering mengalami infeksi, lebih baik lagi ditambah dengan pemeriksaan kultur urin untuk meyakinkan. Sebab sering kencing saja itu belum tentu infeksi saluran kencing. Sering kencing belum tentu infeksi saluran kencing. Tetapi infeksi saluran kencing bisa menimbulkan keluhan sering kencing. Oke. Jangan dibalik ya. Baik. Mungkin bisa ditambahkan nanti usia juga Bu ya, berat badan. Baik, berikutnya dokter ada pertanyaan dari Bapak Hendro. Usia 62 tahun dokter. Berat badan 80, tinggi 175. Selamat pagi Dokter Antono dan Mbak Wahyu. Selamat melayani, Tuhan berkati. Saya mau tanya, untuk usia di atas 60, apakah juga harus minum dengan jumlah yang sama sebanyak 2-2,5 liter per hari? Apakah tidak memperberat kerja ginjal dokter? Lalu lebih baik air mineral biasa atau yang demin?
lebih bagus mana, air dengan suhu ruangan biasa atau agak hangat, dokter? Terima kasih, Tuhan berkati. Selama fungsi ginjalnya normal, tidak apa-apa minum 2,5 liter. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak membolehkan kita minum terlalu banyak. Misalnya pasiennya ada dekom. Dekom itu apa, dokter? Ayo, jelaskan lagi. Orang awam bilangnya itu apa ya? Dokter? Jantungnya bengkak. Oh ya, payah jantung. Payah jantung. Sehingga jantungnya bengkak, dekompensasi kordis ya. Jadi jantungnya sudah mengalami dekompensasi. Biasanya dokter jantung bilang tidak boleh minum banyak-banyak. Nanti jantungnya tambah bengkak. Gitu, tambah bengkak ya. Kemudian yang gagal ginjal tentunya juga ada pembatasan minum. Tapi kalau fungsi ginjal bagus, fungsi jantung bagus, it's okay lah mau minum berapa banyak. Mau minum suhu berapa, airnya ya enggak apa-apa, terserah air hangat, suhu kamar juga enggak apa-apa. Es boleh nggak? Dingin? Boleh, enggak apa-apa ya. Silahkan. Air mineral biasa atau yang demineral? Kita butuh mineral. Jadi, mineral. Tentunya lebih baik yang mengandung mineral. Asal jangan berlebihan. Karena sekarang ini banyak sekali air di promo-promo air. Oh, ini tanpa mineral, jadi aman buat ginjal. Apakah itu promo yang benar atau menyesatkan ya, dok? Kalau fungsi ginjal normal, dia bisa melakukan filtrasi dengan baik. Baik. Kan ginjal itu juga mempunyai fungsi untuk filtrasi. Ada pertukaran mineral di sana. Asam basa juga terjadi di sana. Tapi pada pasien-pasien yang memang fungsi ginjalnya terganggu, sehingga proses filtrasinya juga terganggu, maka itu harus dipertimbangkan mineral-mineral apapun, tidak hanya melalui minuman, juga yang lain, obat dan sebagainya, mesti kita lebih hati-hati. Baik, Kekasih Tuhan, mohon Anda tidak menelpon ke 0813-330-60.000 ya, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap rekaman video. Minta tolong nomor belakang 5440, minta tolong Anda tidak calling ke nomor 60.000 ya. Ya, callingnya ke 0315046000. Jadi bukan 60.000 belakangnya, 5046.000. Anda telepon ke nomor itu ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya, dokter. Ada Ibu S yang bergabung. Shalom dokter, saya ini kena infeksi saluran kencing. Gejalanya apa ya dokter? Apa yang tidak boleh dimakan dan apa yang boleh dimakan? ISK pengaruh terhadap makanan kah? Mestinya enggak. Enggak ya, tidak. Tapi jadi dengan tidak jumlahnya air minum bisa. Gejalanya kalau dia sudah pernah kena infeksi saluran kencing, dia pasti sudah tahu ya. Jadi ada rasa tidak nyaman di bagian perut bagian bawah, pipisnya anyang-anyangan, kemudian kadang disertai perih. Kalau makin parah kadang-kadang juga bisa merah. Ya. Itu gejalanya. Terus yang ditanyakan? Tadi itu gejalanya pasti udah tahu ya, karena makanan yang tidak boleh dimakan apa? Makanan sebetulnya tidak banyak berpengaruh ya. Cuman minum yang kurang bisa berpengaruh. Baik, ke pertanyaan berikutnya ada 4526. Shalom dokter, kalau gangguan prostat atau kanker prostat, apa karena kurangnya frekuensi ejakulasi sehingga semen kelamaan di testis dan normalnya sebulan ejakulasi berapa kali? Prostat sampai ini yang ditanyakan kanker prostat atau pembesaran prostat biasa? Gangguan prostat atau kanker prostat, apakah berkaitan dengan frekuensi ejakulasi? Karena ini mesti diluruskan dulu ya. Karena penyakit prostat yang berkaitan dengan pembesaran, bukan infeksi loh ya, pembesaran prostat itu kan dua macam. Ada yang jinak, ada yang ganas atau kanker. Kemudian kalau ditanyakan mengenai penyebabnya, hingga saat ini kita memang belum tahu pasti. Walaupun ada beberapa yang mengatakan bahwa itu ada hubungan dengan frekuensi ejakulasi. Sehingga pernah rame di media sosial, dianjurkan dalam sebulan itu minimal harus ejakulasi 20 kali. Waduh. Bayangkan kalau 20 kali itu berarti 1,5 hari sekali. 1,5 hari harus hubungan lagi. Sampai pernah ada yang berkata
Seseorang bertanya pada saya, "Dok, Ya. kalau begitu, kalau saya tidak mampu 1,5 hari sekali berhubungan dan ejakulasi, Terus gimana? mengeluarkan sperma, apakah saya harus masturbasi? Nanti dosa," katanya gitu. Ya. Nah, itu teori, ya, hipotesa. Tetapi ada juga yang menyanggah bahwa itu tidak benar. Memang yang katanya kalau tidak dikeluarkan mengkristal terus jadi pembesaran prostat dari kanker. Hoax itu ya? Sampai sejauh ini tidak bisa dibuktikan secara klinis dan secara statistik dengan benar. Dan penyebab pembesaran prostat sendiri dan kanker prostat hingga hari ini kita belum tahu secara pasti. Cuman diduga ada pengaruh-pengaruh perubahan hormonal pada usia-usia di atas 50 tahun. Oke. Baik. Jadi itu berita yang tidak benar, jangan percaya bahwa capek nanti kalau 1,5 hari sekali. Normalnya sebulan ejakulasi berapa kali, dokter? Ini loh ditanya loh. Tanya loh ini orang. Normalnya. Sekarang pula gitu ya. Ini kalau kita bicara dari seksolog ya, para seksolog itu dia berkata normalnya tentunya tergantung usia, tetapi rata-rata dalam seminggu itu 2 kali, 3 kali. Ya. Oke, baik. Berikutnya ada. Tapi kalau sudah 70-80 tahun ya sudahlah gitu. Terima nasib Terima saja. Ya, oke, 7158 bergabung. Shalom dokter, saya seorang ibu usia 62 tahun. Saat ini pinggang belakang kadang terasa panas. Apakah itu masalah gangguan ginjal? Saya ini ingin ke lab dokter, cek darah. Nah, apa saja yang di labkan ya dokter? Saya tiap hari minum bisoprolol 5 mili dan kandesartan 8 mg. Hipertensi ya. Dan pernah pengobatan TB 6 bulan tahun 2016. Kok 1916 ya? 2016 mungkin maksudnya ya. 1916 itu sudah belum lahir. Belum lahir, Bu. Iya, silakan. Rasa panas atau tidak nyaman di bagian belakang atau punggung itu sering kita sebut sebagai LBP, low back pain. Low back pain itu penyebabnya banyak, ya. Mulai dari tulang, otot, saraf, ginjal. Ya. Harus dipastikan ini yang mana, ya. Kalau dia ada riwayat pernah terkena TBC dan diobati selama 6 bulan, pertanyaan saya adalah TBC apa? TBC paru-paru atau TBC tulang? Kalau TBC tulang, nah itu bisa saja kalau dia di tulang punggung yang paling sering dan disebut sebagai spondilitis TB, itu harus dipastikan apakah ini bukan ada hubungannya dengan proses yang lama. Nah, kalau ingin tahu pasti apakah ini dari ginjal atau saraf atau dari tulangnya atau dari ototnya, sebaiknya dicek urine, pemeriksaan fungsi ginjal, darah lengkap, USG, kalau perlu foto tulang belakangnya. Ya. Sehingga kita tidak salah. Jadi jangan semua nyeri di bagian belakang langsung atau punggung takut ginjal. Kita pastikan dulu. Dari USG aja kita akan bisa tahu ini dari ginjal atau enggak. Kalau dari USG ginjalnya baik-baik saja, tidak ada pembengkakan, kemungkinan besar bukan dari ginjal. Oke. Jadi itu kalau mau ke lab apa yang dicek dokter? Tadi darah lengkap, urin lengkap, fungsi ginjal, foto tulang belakang, USG ginjal. Oke. Baik, berikutnya ada 9883. Selamat pagi dokter dan Mbak Wahyu. Saya seorang ibu umur 45 tahun. Anyang-anyangan itu obatnya apa ya dokter? Apakah mengangkat berat juga bisa menyebabkan anyang-anyangan? Mengangkat berat tidak menimbulkan anyang-anyangan. Tidak menimbulkan anyang-anyangan. Oke. Kalau anyang-anyangannya berhubungan dengan infeksi, sebaiknya dipastikan dengan pemeriksaan urin lengkap. Dan kalau terbukti infeksi, kita obati infeksinya. Tapi kalau gejalanya ringan, biasanya kita bisa mencoba dengan minum banyak dulu. Kalau dengan minum banyak sudah sembuh, ya sudah. Di luar negeri itu banyak orang tidak langsung minum antibiotik. Dia minum ekstrak cranberry. Apa itu? Cranberry itu cranberry buah ya. Karena cranberry di Indonesia nggak ada ya?
Saya tidak tahu ada. Kalau Cranberry. strawberry ada. Cranberry saya tidak tahu. Nah, cranberry itu sudah diteliti dia mengandung zat anti-infeksi. Nah, buah cranberry ada yang pink, ada yang ungu. Makin ungu, makin gelap warnanya, kandungan desinfektannya makin tinggi. Oh, cranberry ya. Oke. Nah, cranberry ini bisa menolong pada tahap-tahap awal, dan di toko-toko obat atau apotek ada yang menjual dalam bentuk tablet. Tablet cranberry. Namanya Uricret. Katanya nggak boleh nyebut merek. Nggak boleh nyebut merek. Dapat berapa persen nanti? Nanti saya tagihkan ke perusahaan. Karena saya sudah lihat di Indonesia, saya Google ada itu bentuk tablet ya? Ada bentuk tablet. Cranberry saya belum ya? menemukan merek lain gitu ya. Tetapi di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri mereknya sama. Banyak mereknya banyak. Ada Cranmed, ada macam-macam, dosisnya macam-macam. Di beberapa supermarket yang cukup besar dia menjual dalam bentuk ekstrak yang diseduh. Minuman kemasan juga ada yang mengandung cranberry. Tetapi kita mesti hati-hati, pastikan ada pengawetnya apa enggak. Ya, itu sangat harus diperhatikan ya. Baik, berikutnya ada Ibu I di Pasuruan. Saya Wahyu, Bu. Ini saya dipanggil Gaby. Kok ganti nama ya saya? Kasihan saya namanya Gaby aja. Ya kok jauh ya, Bu ya? Gaby itu istrinya siapa, Pak? Glenn Fredly bukan? Bukan. Ibu I di Pasuruan mau nanya, dokter kalau tiap hari selalu memakai pembalut sepanjang hari itu apakah tidak apa-apa? Gimana solusinya ya, Bu? Solusinya ya, dokter. Terima kasih. Pertanyaan senada, dokter, dari nomor mana tadi ya? Hampir sama tadi pertanyaannya. Untuk lansia yang menggunakan Pampers sepanjang hari, apakah itu pengaruh juga terhadap infeksi saluran kencing? Bisa berpengaruh kalau kita tidak sering mengganti. Jadi dibiarkan lembab di situ. Oke. Tapi kalau sering ganti ya nggak apa-apa sih. Ya. Seperti celana dalam tadi ya. Seperti celana dalam. Oke. Baik. Berikutnya ada oh ya, hampir sama dengan pertanyaan ini 4569 ya. Memakai diapers pada lansia ya. Harus sering diganti ya solusinya. Baik, berikutnya ada Ibu D yang bertanya, dokter, saya ini minum air PDAM. Apakah minum air PDAM bisa mengganggu kesehatan kita? Waduh, ini saya tidak berani jawab karena saya tidak pernah meneliti komposisi PDAM kita. Ya. Cuman kalau dimasak dulu mungkin ya? Ya kalau untuk infeksi kan dengan dimasak dulu ya. Tapi yang saya tidak tahu adalah kandungan kaporitnya, kandungan mineralnya dan sebagainya yang saya tidak tahu. Jadi yang di luar masalah infeksinya ini yang saya tidak ngerti. Ya. Tapi kalau sudah melalui proses masak yang baik tentunya juga untuk infeksinya akan berkurang. Tapi kandungan mineralnya ini yang saya tidak tahu. Ada seorang ibu sepertinya di 6422. Saya simpulkan begitu karena PP-nya perempuan ya. Dokter, saya ini kalau pipis tidak tuntas. Kenapa ya, dokter? Usia 71 tahun. Kalau lihat usia kencing tidak tuntas, kita mesti memperhatikan pertama ada faktor penyakit lain enggak? Misalnya stroke atau diabetes. Karena penyakit kencing manis dan stroke itu bisa mengganggu saraf. Saraf dari kantong kencing sehingga dia tidak bisa kencing dengan sempurna. Beberapa tidak bisa tuntas sehingga masih tersisa. Dan itu menimbulkan dia akan sering kencing tidak tuntas, terasa masih penuh dan sebagainya. Dan juga faktor usia, kadang-kadang juga terjadi kelemahan dari otot-otot dinding buli, dinding kantong kemih, sehingga proses kencingnya juga tidak sempurna. Saya anjurkan lebih baik diperiksa dengan jelas untuk melihat ini kencingnya, proses kencingnya baik atau normal. Normal atau tidak normal. Kalau tidak normal barangkali diperlukan satu tindakan. Karena kadang-kadang juga bisa terjadi selain ototnya yang lemah juga terjadi penyempitan di saluran kencing bagian bawahnya, sehingga perlu dilebarkan dan sebagainya. Baik. Kan usianya 71 ya. Baik. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami tanggapi. Saya simpan dan akan ditanggapi di kesempatan mendatang. Dr. Antono, bisa disimpulkan dan tutup perbincangan kita dalam doa. Ya, jadi sebagai kesimpulan, terutama para ibu-ibu dan wanita, lebih baik mencegah daripada mengobati.
Perhatikan beberapa tips untuk mencegah infeksi saluran kencing. Sering mengganti celana dalam dengan yang kering. Jangan sering menahan kencing. Minum secukupnya. Cepuk yang benar. Kalau kencing di toilet umum, jaga kebersihan dengan baik. Gunakan tisu sebagai alas. Dan kalau berhubungan badan, pipis, dan jangan lupa untuk cepuk sebelum dan sesudahnya. Terima kasih, selamat pagi. Silakan tutup dalam doa, dokter. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbagi sedikit informasi untuk kesehatan kami. Kiranya ini boleh berguna agar kami menjaga diri kami masing-masing dengan baik sebagai ciptaan Tuhan yang dianugerahi tubuh untuk dijaga agar bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa supaya Engkau menjaga kami di dalam pandemi ini, supaya kami boleh melewati dengan baik, membiasakan hidup sehat dengan mungkin pola hidup yang baru, cara-cara yang baru, sehingga kami boleh terbiasa dan boleh tetap mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dokter Antono, terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati, sudah menjadi berkat. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, saya berdoa berharap informasi yang diberikan oleh Dr. Antono tadi bisa bermanfaat untuk setiap kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.